Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 21. Cukup hebat dan muluk, Chou. Seorang muda dan bodoh seperti aku, mana bisa menjadi raja? Harap kau jangan main-main. Mengapa tidak? Raja Sung yang sekarang ini bisa apakah? Engkau jauh lebih pandai, lebih gagah dan lebih cakap menjadi raja. Pinceng tidak main-main, Kiang Kongcu. Kalau kau suka membantu dari dalam dan gerakan kita berhasil menundukkan kerajaan Sung, engkaulah yang akan menjadi pengganti Raja Sung. Bagaimana? Qiang Liong mengangguk-angguk. Memang muluk dan enak sekali kalau hanya dibicarakan begini saja. Akan tetapi, apakah engkau tahu sampai di mana hebatnya kekuatan kerajaan Sung, Bo Lek Chou? Apakah yang kau andalkan untuk dapat menaklukkan Sung? Dengan cerdik sekali, berkedok kesangsiannya akan hasil persekutuan itu, ia ingin mengetahui rahasia kekuatan barisan Xixia. Kembali pendeta itu tertawa bergelak dan mengangkat cawan araknya. Mari kita minum dulu dan bersiaplah untuk bergembira mendengar keteranganku yang membesarkan hati, Kongcu. Qiang Kongcu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum mengangkat cawan dan minum araknya. Bahkan Siang Emoyus ini agaknya gembira juga melihat pemuda itu suka menjadi sekutu mereka. Kalau pemuda ini menjadi sekutu, tentu saja ia tidak menganggapnya sebagai musuh dan memang sejak tadi ia memandang kagum, membayangkan betapa akan senang hatinya kalau ia dapat bersahabat dengan pemuda tampan dan gagah ini. Selama ini, ia hanya dapat bermesra dengan pemuda-pemuda lemah seperti kucing kalau dibanding dengan pemuda ini yang seperti singa. Qiang Kongcu, jangan kau kira bahwa Pinceng tidak tahu akan keadaan dan kekuatan kerajaan Sung. Sudah bertahun-tahun Pinceng melakukan penyelidikan. Raja Sung yang gila kesenangan dan kesenian itu hanya mengerahkan sebagian besar tentaranya di perbatasan utara, menjaga penyerbuan bangsa-bangsa di utara yang sejak dahulu mengancam Sung. Sebagian pula untuk menjaga perbatasan di selatan, sedangkan sebagian kecil tersebar di pantai timur menjaga kerusuhan yang ditimbulkan bajak laut. Akan tetapi bagian barat hanya dijaga oleh pasukan-pasukan kecil karena daerah pegunungan yang sambung-menyambung sukar diadakan penjagaan kecuali dengan pasukan besar. Pula Raja Sung tidak menganggap akan datang ancaman dari barat. Inilah keuntungan kita, Kongcu. Jika Pinceng menyerbu dari barat, dibagi menjadi 3-4 barisan besar menyerbu, tentu dengan mudah akan dapat kami hancurkan penjagaan di perbatasan itu dan kami akan terus menyerbu kerajaan Sung dari 3 jurusan, terbesar dari barat, yang lainnya dari utara dan selatan kami kepung kota raja. Sementara itu, engkau bergerak dari dalam dengan pasukan yang dapat kau kumpulkan. Dengan begini, apa susahnya menjatuhkan kaisar boneka itu? Haha. Diam-diam Qiang Liong terkejut sekali. Hebat rencana pimpinan Xixia ini. Ia sudah mendapat keterangan dari para penyelidik bahwa barisan Xixia tidak kurang dari 100.000 orang banyaknya. Dan memang tepat apa yang dikatakan Bo Lek Chou. Keadaan penjagaan kerajaan Sung memang seperti yang diutarakannya tadi. Kalau siasat itu dipergunakan oleh pimpinan Xixia ini, agaknya akan besar bahaya kehancuran mengancam kerajaan Sung. Dan ia harus mencegahnya. Satu-satunya jalan untuk mencegahnya, ia harus dapat meninggalkan tempat ini, kembali ke kerajaan dan melaporkannya kepada kaisar agar dapat diatur siasat untuk menghadapi bala tentara Xixia. Ia harus berlaku cerdik dan tiada cara lain kecuali menerima usul persekutuan Bo Lek Chou. Hebat! Rencana yang kau atur itu benar-benar mengagumkan, Chou. Kalau siasat itu dijalankan, apalagi ada bantuan yang kuat dari dalam, akan mudahlah merebut singgasana. Ia sengaja memasang muka berseri-seri dan sepasang matanya berkilat penuh harapan. Akan tetapi, bagianku dalam rencana ini amat berbahaya. Kalau ketahuan rencanaku, tentu akan ditangkap sebagai pengkhianat dan dihukum mati. Akan sempadankah balas jasa untukku? Apakah engkau kelak tidak akan melanggar janjimu tadi? Bo Lek Chou menenggak araknya lalu tertawa. Hahaha, Pinceng Bo Lek Chou adalah pemimpin besar bangsa Xixia, juga ketua para pendeta jubah merah. Tak nanti akan menarik kembali janji. Kalau berhasil usaha kita, pasti engkau yang akan menduduki singgasana kerajaan Sung. Pinceng tidak ingin menjadi raja di kerajaan Sung.
Cukup bagi Pinceng asal Kongcu pun mengenal budi membagi keuntungan dan menghadiahkan setengah wilayah kerajaan bagian barat kepada bangsa Xixia, bukankah ini adil? Bukan main gemasnya hati Qiang Liong kepada pendeta yang licik ini, akan tetapi wajahnya tidak berubah, tetap gembira penuh harapan. Aku menerima usulmu, Bo Lek Chou, dan aku akan berusaha menghubungi para panglima pasukan yang merasa tidak puas dengan kaisar. Percayalah, banyak di antara para panglima adalah sahabat baik ayahku, Pangeran Qiang. Hahaha, mari kita minum arak untuk persekutuan kita ini. Mereka bertiga kembali minum arak dan pada saat itu, seorang pelayan wanita datang berlari-lari dan berlutut di depan Siang Mou Cindy sambil berkata gugup. Mohon maaf kalau hamba mengganggu. Akan tetapi hamba melaporkan bahwa bocah yang ditawan itu tahu-tahu sudah berada di dalam kamar paduka dalam keadaan pingsan, sedangkan penjaganya kedapatan tewas di kamar tahanan. Siang Mou Cindy mengeluarkan suara melengking panjang dan pelayan yang melapor itu sudah mencelat beberapa meter dan roboh pingsan karena ditendang, sedang tubuh Siang Mou Cindy sendiri sudah mencelat seperti terbang meninggalkan ruangan itu menuju ke kamarnya. Seorang pelayan pria lalu mengangkat pelayan wanita yang pingsan itu, membawanya ke ruangan belakang. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Qiang Liong mendengar laporan tadi. Tak salah lagi, pikirnya, bocah yang dimaksudkan itu tentulah Han Qi. Pantas ia tidak berhasil menemukan anak itu, kiranya pingsan di kamar Siang Mou Cindy. Bo Lek Chou. Katanya menahan getaran hati dan suaranya tetap tenang. Setelah kita menjadi sekutu dan orang sendiri, apakah engkau tidak mau memandang mukaku membebaskan Kam Han Qi itu? Betapapun juga, Kam Busin adalah paman guruku sehingga amat tidak enak bagiku kalau anak itu tidak kubawa pulang. Tentu akan mencurigakan orang dan menduga bahwa aku berbaik denganmu. Bo Lek Chou mengangguk-angguk dan bangkit berdiri. Masuk akal pula omonganmu ini. Akan tetapi karena anak itu merupakan tawanan sini, sebaiknya aku membujuknya. Harap Kongcu menunggu di sini. Setelah berkata demikian, Bo Lek Chou lalu meninggalkannya, masuk menyusul Siang Mou Cindy dengan langkah lebar. Qiang Liong terenyak di atas bangkunya seperti patung. Ketika ia melirik, ternyata bangunan itu terkurung ratusan orang Xixia yang agaknya diam-diam telah menerima perintah untuk menjaga dan mencegah dia melarikan diri. Ia menghela napas dengan perasaan tegang. Berhasilkah bujukan Bo Lek Chou? Kalau berhasil dan dia boleh membawa Han Qi, alangkah untungnya. Tentang persekutuan dan janjinya kepada Bo Lek Chou, janji itu hanya ia adakan bukan sekali-kali untuk semata-mata menyelamatkan dirinya, melainkan terutama sekali untuk menyelamatkan kerajaan Sung. Karena andai kata ia berkeras menolak sampai tewas di situ, bukankah rencana Bo Lek Chou tadi akan dijalankan tanpa sepengetahuan kerajaan Sung sehingga terjadi malapetaka hebat. Tiba-tiba ia menyeringai dan menahan napas. Rasa yang amat nyeri menusuk perutnya, rasa nyeri yang hampir tak tertahankan. Ia mengumpulkan hawa murni di tubuhnya, mengerahkan sinkangnya diarahkan ke perut sambil menarik napas panjang. Rasa nyeri lenyap seketika, namun hatinya menjadi gelisah. Tahulah ia bahwa ia telah terluka oleh pukulan Siang Mou Cindy tadi, luka yang aneh karena entah di bagian mana. Rasanya di perut, akan tetapi begitu dilawan sinkang rasa nyeri itu hilang. Ia tidak tahu bahwa pukulan tadi adalah pukulan yang meracuni darahnya dan tentu saja yang pertama-tama terasa adalah bagian yang tadi terpukul. Tak lama kemudian dari ruangan dalam muncul keluar Bo Lek Chou dan Siang Mou Cindy. Jantung Qiang Liong serasa berhenti berdetik ketika melihat Siang Mou Cindy mendukung seorang anak laki-laki. Ia tidak mengenal Han Qi karena ketika ia mengunjungi pamannya dahulu Han Qi masih seorang bayi. Akan tetapi ia dapat menduga bahwa anak berusia 11 tahun itu tentulah Han Qi. Anak itu sudah sadar akan tetapi melihat keadaannya yang tak dapat bergerak dan lemas, Qiang Liong maklum anak itu tentu tertotok. Menurutkan kata hatinya, ingin ia meloncat dan merampas bocah itu untuk kemudian dibawa lari. Akan tetapi, pikirannya yang cerdik melarang ia melakukan hal itu. Kalau ia lakukan berarti ia mencari mati dan Han Qi juga takkan tertolong. Yang lebih hebat lagi, kerajaan Sung akan terancam bencana hebat. Biarpun hatinya seperti ditusuk ia tetap bersikap tenang dan ketika mereka berdua sudah datang dekat, ia bertanya. Bagaimanakah, Chou dan Cindy, apakah persekutuan kita cukup berharga untuk Jiwi,
kalian, mengampuni anak itu dan memberikannya kepadaku? Tiba-tiba Boulek Chou membentak keras, Qiang Liong. Apakah hatimu palsu dan kau tidak menghargai perjanjian kita? Sikap kakek ini jelas mencurigai dan menentang. Qiang Liong terkejut. Ia harus berhati-hati. Kakek gundul ini amat cerdik. Apa alasannya engkau menyangka seperti itu, Chou? Kalau engkau memang jujur, mengapa kau ingin benar menolong anak ini? Sepatutnya sebagai tanda persahabatan engkau merelakan anak ini kepada sini. Urusan kita amatlah besar. Urusan anak ini tidak ada artinya. Apa artinya nyawa seorang bocah seperti ini? Nah, jawablah bagaimana pikiranmu. Kalau kau mementingkan anak ini, berarti kau tidak sungguh-sungguh hendak bersekutu dengan kami. Qiang Liong terkejut dalam hatinya. Tak disangkanya kakek gundul ini sedemikian cerdik. Ia memutar otak mencari siasat, namun tidak melihat jalan lain kecuali berpura-pura tidak mengerti dan mengalah. Aku hanya ingin menolong karena dia putra paman guruku, akan tetapi sama sekali bukan berarti aku melupakan persekutuan kita. Habis, bagaimanakah kehendakmu dengan anak ini, Chou? Beritahulah dan aku tentu saja akan menerima usulmu asalkan demi kebaikan kita bersama. Terutama sekali tentu saja, demi berhasilnya usaha besar kita. Sengaja Qiang Liong menekankan usaha besar karena ia maklum bahwa kepala gundul ini amat membutuhkan bantuannya untuk menghimpun tenaga yang akan bergerak dari dalam kota raja. Hai Hik, alasanmu dibuat-buat, Qiang Kongcu. Kalau memang benar kau begitu mementingkan persekutuan di antara kita, mengapa kau hendak merampas anak ini dari tanganku? Susah payah anak ini kupelihara, kubebaskan dari kematiannya di rumahnya, kemudian kubikin gemuk sehat untuk keperluanku yang amat penting, menyempurnakan ilmu yang sedang kulatih. Kalau aku berkeras tidak mau menyerahkan anak ini kepadamu, kau mau apa, Qiang Kongcu? Apakah kau akan membatalkan persekutuan kita hanya karena anak ini? Dapat dibayangkan betapa bingung dan gelisah rasa hati Qiang Liong. Ia menghadapi jalan buntu. Membatalkan persekutuan berarti kematian baginya dan membahayakan kerajaan Sung, kalau tidak mana mungkin ia membiarkan anak itu dijadikan korban secara mengerikan. Dari Poleng In ia sudah mendengar betapa iblis betina ini hendak melakukan Nikin Hoan Jue, untuk kesempurnaan ilmunya Hun Beng Tuhuat, dan untuk keperluan inilah Han Qi ditawan. Ia sendiri belum tahu secara jelas bagaimana orang melakukan Nikin Hoan Jue mengambil sumsum dan darah putih dalam urat, akan tetapi dapat membayangkan bahwa hal itu tentu mengerikan dan kejam sekali. Jadi engkau akan membunuhnya. Qiang Emoyu sini. Melihat keraguan pemuda itu, Boulek Chou lalu memandang tajam. Pendeta ini adalah seorang yang cerdik. Kalau tidak, tentu saja ia tidak menjadi pemimpin bangsa Sisia. Ia melihat betapa Qiang Emoyu sini dan pemuda itu saling berhadapan, saling siap untuk bertanding. Hal ini tidak ia inginkan karena ia benar-benar mengharapkan bantuan pemuda ini yang telah terpikat karena dijanjikan kedudukan raja. Maka cepat-cepat ia melangkah maju dan berkata, antara orang sendiri tak perlu ribut-ribut, kalau memang kita semua beriktikat baik. Ia memandang Qiang Emoyu sini penuh arti kemudian melanjutkan. Qiang Kongcu, Pinceng telah bicara panjang lebar dengan sini. Memang sini membutuhkan anak ini untuk menyempurnakan ilmunya. Akan tetapi Pinceng yang menanggung bahwa anak ini tidak akan dibunuhnya. Biarlah kita sama lihat. Kalau kelak engkau dapat memegang janjimu dan mengerahkan tenaga bantuan dari dalam kota raja, Pinceng berjanji akan menyerahkan anak ini dalam keadaan hidup kepadamu. Diam-diam Qiang Liong menyumpahi pendeta yang amat licik ini di dalam hatinya. Ia mengerti bahwa Han Qi dijadikan barang tanggungan untuk menguji kesetiaannya dalam persekutuan itu. Tidak ada pilihan lain. Kalau kelak pasukan Sisia menyerbu, kerajaan Sung akan mengatur penjebakan yang menghancurkan barisan musuh dan dia sendiri akan mengumpulkan tenaga, bahkan gurunya sendiri tentu akan membantunya untuk menangkap Boulek Chou dan Qiang Mo sini dan kalau tidak terlambat akan menolong Han Qi. Akan tetapi awaslah kalian, kutuknya dalam hati, kalau anak ini kalian bunuh, jangan harap kalian dapat terlepas dari hukumanku. Ia mengangkat kedua bahunya dan duduk kembali. Apa boleh buat, kalau kau tidak percaya penuh kepadaku, boleh saja anak ini kau tahan, Boulek Chou. Betapapun juga, urusan besar itu tentu saja jauh lebih penting. Bagus.
Mari kita minum arak untuk saling pengertian yang baik ini. Kembali mereka mengangkat cawan arak dan meminumnya. Siang Emoyus ini tersenyum, lalu cekikikan. Hai Hik. Siapa tahu hati manusia. Memang aku tidak akan membunuh anak ini, akan tetapi aku harus mengambil sedikit darahnya, sedikit-sedikit tiap hari dan kuganti dengan obat agar darahnya pulih. Sekarang pun akan kubuktikan caranya agar hati Kiang Kongcu tidak ragu-ragu lagi. Setelah berkata demikian, Siang Emoyus ini meletakkan tubuh Han Ki di atas meja bundar yang besar itu. Anak itu telentang di atas meja, matanya yang lebar memandang Siang Mo Sini dan Bo Ulek Chow penuh kebencian. Ketika melirik ke arah Kiang Liong, dia hanya memandang sekilas karena tidak mengenal siapa pemuda itu yang agaknya tidak sepenuh hati hendak menolongnya. Kiang Liong kagum bukan main dan hatinya diliputi keharuan. Bocah itu amat tampan, dan sedikit pun tidak tampak sinar takut dalam sepasang matanya yang bening dan lebar. Biarpun ia tidak dapat bergerak dan tak dapat mengeluarkan kata-kata, namun jelas pandang matanya menyinarkan kebencian dan sakit hati terhadap Siang Emoyus ini dan Bo Lek Chow yang telah membasmi keluarganya. Anak yang luar biasa dan mengagumkan, pikirnya. Sementara itu, Siang Emoyus ini sudah mengeluarkan sebatang jarum emas yang panjangnya kurang lebih 2 dim dan di sepanjang batang jarum itu berlubang. Dengan jarum di tangan kanan sambil tersenyum dan mengerling ke arah Kiang Liong, ia menghampiri bocah yang telentang di atas meja itu. Terjadi perang di dalam hati Kiang Liong. Kalau mengingat akan tugasnya sebagai penyelidik, teringat akan kewajiban sebagai seorang yang setia dan mencinta pemerintahannya, ia harus membiarkan Siang Emoyus ini melanjutkan apa yang hendak dilakukan kepada Han Ki. Akan tetapi kalau menurutkan perasaan dan wataknya sebagai seorang pendekar gagah, tak mungkin ia mendiamkan saja. Ia dapat menduga kini apa yang dilakukan Siang Emoyus ini. Jarum emas itu akan ditusukkan di bagian tubuh yang tidak membahayakan nyawa anak itu, sampai mengenai dan menembus tulang, kemudian dari lubang jarum akan disedot sumsum dari dalam tulang anak itu. Bo Lek Chow menyeringai lebar dan Siang Emoyus ini tersenyum manis. Matanya berkilat-kilat penuh nafsu, ketika tersenyum bibirnya tampak merah seperti berlepotan darah dalam pandangan Kiang Liong, gigi yang berderet rapi dan putih itu seakan-akan bercaling. Hanya sedikit darah dan sumsum untukku, tidak akan mematikan anak ini. Katanya sambil membalikkan tubuh anak itu menelungkup di atas meja. Sekali tangan kirinya bergerak, ia sudah merobek baju atas dan tampaklah punggung Han Ki yang putih dan sehat. Kini wajah Siang Emoyus ini tampak buas oleh nafsu yang menggelora. Tangannya agak menggigil dan setelah jari-jari tangan kirinya meraba-raba punggung atas bawah tengkuk, tangan kanannya yang memegang jarum emas bergerak perlahan menempelkan ujung jarum ke kulit punggung anak itu, siap untuk menusuk. Meledaklah rasa penasaran dan kemarahan di hati Kiang Liong. Tanpa dapat terkendalikan lagi, tubuhnya berkelebat ke depan dan mulutnya membentak, "Iblis betina, lepaskan dia!" Hebat bukan main gerakan Kiang Liong ini karena saking marahnya ia langsung menerjang Siang Emoyus ini dengan ilmu silat Lohai Kun Hoat, ilmu silat pengacau lautan, yang sifatnya paling dahsyat di antara ilmu silat yang ia pelajari dari suling emas. Karena terjangannya ini tidak tersangka-sangka, biarpun Siang Emoyus ini amat lihai namun sebagian besar perhatiannya tertuju kepada Han Ki dan nafsunya sedang melonjak-lonjak, maka ia kurang cepat menghindar. Memang benar ia dapat meloncat ke samping, namun hawa pukulan Kiang Liong tetap saja mengenai bahu kanannya sehingga bahu kanan itu terasa lumpuh dan jarum emasnya terlempar. Keparat. Siang Emoyus ini mengumpat, rambutnya kini sudah bergerak menyambar ke pinggang Kiang Liong. Namun pemuda itu dengan sigapnya menghindar dan dengan cepat tangan kirinya meraih ke arah meja hendak menyambar tubuh Han Ki. "Perlahan dulu, orang muda." Suara ini keluar dari mulut Bo Lek Chow dan sinar yang amat kuat menangkis ke arah lengan tangan Kiang Liong yang meraih tubuh Han Ki. Untung Kiang Liong maklum akan bahaya dan cepat menarik kembali lengannya. Kalau tidak tentu lengannya akan patah bertemu dengan tongkat yang berat dan digerakkan tenaga hebat pula. Dari arah kanan menyambar hawa pukulan yang dingin. Kiang Liong cepat miringkan tubuh dan menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga sinkang. Akan tetapi tiba-tiba perutnya terasa sakit sekali sehingga begitu lengannya terbentur lengan Siang Emoyus ini yang memukul dari kanan, ia terpental ke belakang.
Qiang Liong terhuyung-huyung dan sambaran tongkat Bo Lek Chou tak dapat ia elakkan dan jalan satu-satunya hanya menangkis dengan telapak tangan. Plak! Tongkat terpental akan tetapi Qiang Liong merasa betapa kenyerian dari perutnya naik ke dada, terus ke tenggorokannya dan ia menyemburkan darah dari mulutnya. Tahulah ia bahwa ia terluka hebat. Maka tanpa pedulikan apa-apa lagi ia lalu duduk bersila di atas lantai, mengatur pernapasan dan mengerahkan hawa murni melawan luka dan racun yang mengamuk di perut. Siang Emoyus ini terkekeh dan sudah menggerakkan tangan untuk memberi pukulan terakhir. Tangannya penuh dengan hawa beracun dari ilmu Tohiat Hoatlek dan sekali mengenai kepala Qiang Liong yang dijadikan sasaran, tak dapat dihindarkan lagi pemuda itu tentu akan menggeletak tak bernyawa lagi. Ketika tangan Siang Emoyus ini menyambar, Qiang Liong sedang siulian, samadhi, untuk mengerahkan hawa murni di tubuhnya. Plak! Tangan yang halus namun keji dari Siang Emoyus ini bertemu dengan ujung tongkat Bo Lek Chou. Wanita itu membelalakan matanya dan memandang marah. Akan tetapi Bo Lek Chou berkedip kepadanya, kemudian mendekatinya dan berbisik-bisik di dekat telinga Siang Emoyus ini. Ia terluka oleh pukulanmu Tohiat Hoatlek yang tadi. Bisiknya. Berapa lamakah ia akan dapat bertahan untuk hidup? Siang Emoyus ini yang belum dapat menangkap maksud pendeta itu menjawab ragu. Dia lihai dan kuat, tentu dapat bertahan sampai 3 bulan. Namun darahnya sudah keracunan dan ia tidak dapat tertolong lagi. Bagus. Bisik pendeta itu. Kita tak perlu membunuhnya. Kita lanjutkan rencana, biarkan dia kembali dan menyusun kekuatan di kota raja membantu kita dengan janji kalau dia tidak melanggar janji, selain anak ini kelak kita kembalikan, juga kau janjikan obat penawar pukulanmu Tohiat Hoatlek. Dengan tanggungan nyawa anak ini dan nyawanya sendiri, agaknya tidak ada jalan lain baginya untuk mengkhianati kita. Siang Emoyus ini tersenyum dan mengangguk-angguk. Tohiat Hoatlek ilmuku itu akibatnya luar biasa. Di dunia ini tidak akan ada yang dapat mengobatinya kecuali aku sendiri. Ilmu yang baru ini belum dikenal orang, biar suling emas sendiri tak mungkin dapat menyembuhkan muridnya, Hai Hik. Ia lalu mengambil jarum emas yang tadi terlempar di atas lantai, kemudian menghampiri Han Qi yang masih tertelungkup di atas meja. Tiba-tiba pada saat itu terdengar suara hiruk-pikuk di luar, suara sorak-sorai gemuruh disusul suara jerit-jerit mengerikan, suara senjata-senjata bertemu dan banyak sekali orang bertempur. Pintu kamar itu terpentang lebar dari sebelah luar dan 2 orang sisya berteriak, barisan bengkau menyerbu. Mendadak mereka roboh terjungkal dan di punggung mereka menancap 2 buah witu, golok terbang. Tar-tar-tar. Suara meledak-ledak ini adalah suara lecutan cambuk yang berada di tangan seorang kakek bertopi lebar. Kemanapun cambuknya menyambar, di situ tentu ada beberapa orang musuh terjungkal tewas. Di sampingnya tampak seorang laki-laki gagah berusia 55 tahun yang mengamuk pula dengan sebatang pedang berhawa dingin dan bersinar kuning terang. Masih ada lagi seorang kakek tinggi kurus berjenggot panjang bermata tajam yang mengamuk dengan tangan kosong. Akan tetapi setiap pukulan atau tendangan kakinya tentu merobohkan seorang lawan. Di samping 3 orang kakek luar biasa ini tampak Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, 2 orang gadis yang telah dibebaskan, mengamuk pula dengan pedang mereka. Selain mereka, ratusan orang anggota bengkau sedang menyerbu dan melakukan penyembelihan terhadap orang-orang sisya dengan hati penuh kemarahan karena penyerbuan ini adalah pembalasan dendam mereka terhadap para pendeta jubah merah dan orang-orang sisya. Kakek bertopi lebar bersenjata cambuk yang luar biasa lihainya itu bukan lain adalah Kau Bian Chin. Usianya sudah 80 tahun lebih dan dialah satu-satunya tokoh bengkau yang lolos dari kematian. Kau Bian Chin adalah Sute, adik seperguruan, ketua bengkau yang tewas, akan tetapi dalam hal kepandaian, kakek ini melebihi suhengnya. Sudah bertahun-tahun ia mengundurkan diri dari bengkau dan bertapa di puncak Tealiangsan. Pada beberapa hari yang lalu, selagi Kau Bian Chin bercakap-cakap dengan 2 orang kakek yang menjadi tamunya, datang seorang anggota bengkau yang sambil menangis melaporkan tentang malapetaka yang menimpa bengkau. Tentu saja Kau Bian Chin menjadi marah sekali. 2 orang kakek yang menjadi tamunya itu juga menawarkan tenaga bantuan mereka. Mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Yang bersenjata pedang dan bertubuh gagah adalah ketua penghuni Angsan Kok di Gunung Heng Tuan, bernama Lai Bok Liong.
Pembaca cinta bernoda darah tentu masih ingat akan nama ini, nama seorang pemuda yang mencinta Lin Lin atau Putri Yalina akan tetapi tidak terbalas sehingga ia mengasingkan diri dan tetap tinggal membujang sampai tua sambil memperdalam ilmu silatnya. Adapun kakek kedua yang kurus berjenggot panjang dan amat lihai kaki tangannya itu adalah seorang sahabat baiknya yang tinggal di Angsan Kok, bernama Ong Toan Liong. Demikianlah, dengan disertai bantuan dua orang sahabat yang menjadi tamunya, Kau Bian Cinjin bergegas turun gunung, mengumpulkan para anggota Bengkau sejumlah 4.500 orang kemudian mengadakan penyerbuan ke lembah Nukiang di Kaolikungsan. Kebetulan sekali di lereng gunung itu Kau Bian Cinjin berjumpa dengan Siang Kui dan Siang Hui yang malam itu dibebaskan karena pertolongan Kiang Liong. Dengan cepat dan singkat dua orang gadis ini menceritakan pengalamannya, tentang Kiang Liong dan tentang adiknya yang masih tertawan. Penyerbuan dilanjutkan dengan cepat dan begitu tiba di markas Boulek Chou, terjadilah perang yang hebat dan berat sebelah. Biarpun para Huisyo jubah merah rata-rata memiliki kepandaian tinggi, namun jumlah orang-orang Bengkau yang menyerbu terlalu banyak. Apalagi di sebelah depan dipimpin oleh 3 orang kakek yang demikian lihai, terutama sekali yang bercaping dan bersenjata cambuk, amat mengerikan. Dengan cepat dan mudahnya, Kau Bian Cinjin yang diikuti oleh Lai Bok Liong, Ong Toan Liong, dan kedua orang gadis cucunya itu menyerbu terus sampai ke bangunan terbesar yang menjadi tempat kediaman Boulek Chou. Lecutan cambuk Kau Bian Cinjin menghancurkan pintu kamar Boulek Chou dan mereka menyerbu ke dalam. Akan tetapi kamar itu kosong. Tidak tampak Boulek Chou maupun Siang Emoyu sini juga tidak tampak. Yang Liong maupun Kam Han Ki. Kedua orang gadis yang pernah menjadi tawanan di tempat ini segera menjadi penunjuk jalan, menggeledah dan mencari di seluruh bangunan yang berada di situ, namun sia-sia saja. 2 orang musuh besar yang menjadi biang keladi penghancuran Bengkau, 2 orang tawanan yang hendak mereka tolong, tak tampak bayangannya. Mereka mengamuk dan membunuh semua pelayan dan orang-orang Sisia. Ketika mereka keluar lagi, ternyata perang kecil itu sudah selesai. Di mana-mana bertumpuk mayat orang-orang Sisia dan ada juga beberapa korban orang-orang Bengkau, tetapi ketika diperiksa, hanya terdapat 7 orang mayat pendeta jubah merah. Ternyata bahwa semua orang Sisia yang bertugas di situ, sejumlah kurang lebih 100 orang tewas. Akan tetapi para Huisyo jubah merah agaknya sebagian besar melarikan diri dan sudah terang bahwa Boulek Chou dan Siang Emoyu sini juga melarikan diri. Yang menyusahkan hati Kau Bian Cinjin terutama sekali Siang Kui dan Siang Hui adalah lenyapnya Kiang Liong dan Kam Han Ki. Kemanakah perginya 2 orang tawanan itu? Ketika tadi mendengar laporan tentang penyerbuan orang-orang Bengkau dan melihat sekelebatan bahwa jumlah penyerbu jauh lebih besar, Siang Emoyu sini sudah menyambar tubuh Han Ki dan lari secepat terbang melalui belakang bangunan, turun gunung melalui jurusan lain. Dia seorang cerdik, tidak mau kehilangan Han Ki dan tidak mau pula mempertaruhkan nyawanya menghadapi penyerbuan orang-orang Bengkau yang kini jauh lebih kuat. Boulek Chou juga bukan seorang bodoh. Ia memang menerjang keluar dan merobohkan beberapa orang penyerbu, akan tetapi melihat dari jauh akan kelihayan 3 orang kakek yang mengamuk dan melihat pula betapa banyaknya orang-orang Bengkau yang menyerbu, diam-diam ia memberi tanda rahasia kepada para muridnya untuk melarikan diri. Sebagai perisai, mereka meninggalkan orang-orang Sisia yang memang bodoh akan tetapi penuh keberanian itu. Boulek Chou teringat akan Kiang Liong yang tadi masih duduk bersila di dalam kamarnya. Hatinya bimbang. Pemuda itu sudah mengetahui rahasia pergerakannya. Bagaimana kalau mengkhianatinya? Di samping kebimbangan ini, ia pun merasa betapa pentingnya bantuan pemuda itu. Akan tetapi ketika ia memasuki kamarnya Kiang Liong sudah tidak ada lagi di situ. Ia yakin benar pihak musuh belum ada yang menyerbu kamarnya. Siang Emoyu sini memang sudah pergi membawa lari Han Ki, akan tetapi tadi Kiang Liong masih duduk bersila di situ. Kemanakah perginya pemuda itu? Karena keadaan sudah amat mendesak dan melihat betapa murid-muridnya sudah tersebar melarikan diri, Boulek Chou juga berkelebat pergi turun gunung dari sebelah belakang. Kini setelah perang selesai, tinggallah Kau Bian Cinjin berulang kali menghela napas panjang. Alangkah menyesal hatinya bahwa ia terpaksa harus membunuh begitu banyak manusia, padahal selama bertahun-tahun ia hidup aman di pertapaan. Namun, betapa mungkin ia tinggal diam saja mendengar pimpinan Bengkau terbasmi?
Di sampingnya, Siang Kui dan Siang Hui menangis karena dua orang ini mengkhawatirkan nasib adik mereka Kam Han Ki. Setelah mencari dengan sia-sia, akhirnya mereka turun dari gunung itu dengan hati gelisah. Kemenangan mereka itu tidak memuaskan hati karena yang hendak mereka tolong terutama Han Ki lenyap dilarikan musuh. Kamar itu amat terang dan hawanya bersih sejuk karena jendela dan pintunya terbuka lebar menerima masuknya hawa dan sinar matahari pagi. Hawa pegunungan amat sejuk memasuki ruangan. Yu Xiangqi yang rebah telentang di atas dipan mengeluh perlahan, lalu mengerang kesakitan. 17 bagian tubuhnya telah ditusuk jarum emas dan perak oleh kakek kurus yang melarikannya dari dalam kerangkeng, dan baru saja jarum-jarum itu dicabut kembali. Aduh! Ia menggerak-gerakkan pelupuk mata dan kaki tangannya yang lemas. Xiangqi, syukur kau telah tertolong. Xiangqi membuka matanya dan pandang matanya bertemu dengan wajah Ayu, wajah Kuilan. Gadis ini dengan senyum lebar dan wajah berseri saking girangnya melihat Xiangqi tertolong nyawanya, memegang sebuah cangkir, lalu mendekatinya. Xiangqi, kau minumlah obat ini. Kuilan. Bagaimana kita bisa berada di sini? Bukankah kita berdua tertawan? Saking herannya Xiangqi memegang tangan Kuilan, menahannya meminumkan obat. Kuilan tertawa. 3 hari 3 malam kau pingsan terus, kusangka mati. Kau minum dulu ini baru bicara. Tanpa menanti jawaban ia membawa cangkir itu ke bibir Xiangqi yang terpaksa meminum obat yang pahit dan harum itu. Kuilan, bagaimana? Kus, kau tertolong Song Yok Sanjin, orang gunung ahli obat Shisong, dan putrinya, Enci Goat yang cantik manis. Berkata demikian, Kuilan menudingkan telunjuknya ke sebelah kiri dipan. Xiangqi cepat menoleh. Barulah tampak olehnya seorang kakek kurus berjenggot jarang sedang memeriksa sesuatu dalam 2 tabung kaca dan seorang gadis yang cantik manis bergelung tinggi berada di depan kakek itu. Tak salah dugaanku. Racun peluru bintang itu adalah racun jamur laut yang terdapat di selatan. Ah, sungguh keji orang-orang Tian Liongpang. Tentu mendapat racun ini dari datuk mereka, Xiao Bin Lomo. Biarpun racun ini ganas, namun pemunahnya tidak sukar. Jalan darahnya telah kututup, racun tidak menjalar. Goaji, anak Goat, kau ambillah batu penghisap dan bubukan biji delima putih. Setelah gadis cantik itu pergi untuk melakukan perintah ayahnya, kakek itu membalikan tubuhnya dan membuang darah dalam kedua tabung itu keluar pintu lalu menaruh tabung ke dalam jambangan air yang berada di sudut. Barulah ia menghampiri dipan dan bertanya ramah. Xiao Pangcu, ketua, sudah sadar? Syukurlah. Xiangqi cepat melompat turun dari pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil berkata. Lo Qianpui, orang tua gagah, adalah penyelamat nyawa kami berdua orang muda. Harap jangan bersungkan kepada saya. Terimalah hormat dan terima kasih saya Yu Xiangqi. Kakek itu tertawa sambil berdongak ke atas, mengelus jenggotnya yang jarang. Hahaha. Pangcu muda dari Hong Sim Kaipang benar-benar tidak mengecewakan menjadi putra sahabatku Yu Kang Tianglo. Jangan banyak sungkan, kita di antara orang sendiri. Bangkitlah. Sambil berkata demikian kakek itu mengangkat bangun Yu Xiangqi dan pemuda ini mendapat kenyataan betapa di balik telapak tangan yang halus itu tersembunyi tenaga yang amat kuat sehingga ia menjadi amat kagum dan segera bangkit berdiri. Lo Qianpui mengenal mendiang ayah saya sebagai sahabat, sungguh merupakan kehormatan dan kebahagiaan besar bagi saya. Katanya, akan tetapi tiba-tiba Xiangqi memejamkan kedua mata karena kepalanya terasa pening. Xiao Pangcu harap rebahan dulu karena racun masih belum lenyap dari tubuhmu. Kata ahli pengobatan itu. Tanpa diperintah kedua kalinya, juga karena Kuilan memegang dan mendorong pundaknya, pemuda itu kembali merebahkan diri telentang di atas dipan. Gadis cantik berambut hitam panjang yang disanggul tinggi itu muncul dengan langkah kakinya yang ringan, membawa obat dan batu penghisap yang tadi diminta ayahnya. Kakek itu menerima obat dari tangan putrinya, kemudian berkata kepada Kuilan dan putrinya itu, kalian keluarlah dulu dari kamar ini karena aku akan menyedot hawa beracun dari luka-lukanya. Song Goat, gadis cantik itu menggandeng lengan Kuilan dan ditariknya gadis itu keluar.
Kuilan menurut saja karena memang ia ingin bicara dengan gadis ini yang mempunyai jarum-jarum hijau persis senjata rahasianya. Setelah dua orang gadis itu keluar, Song Hai yang berjuluk Yoksan Jin itu lalu menggulung kedua lengan jubahnya, kemudian mulai menanggalkan pakaian Yu Xiangqi. Luka-luka karena senjata rahasia peluru bintang dari tokoh-tokoh Tian Liongpang itu tampak kebiruan, bahkan ada yang sudah menghitam. Dengan tangan kanannya, kakek itu memegang batu penghisap, sebuah batu yang berwarna putih dan banyak lubang-lubang kecil, seperti batu bintang yang terdapat di dasar laut, kemudian tangan kirinya dengan jari-jari yang panjang halus itu memijit di sekitar luka sambil menekan batu itu pada lukanya. Yu Xiangqi meringis kesakitan akan tetapi pemuda ini lalu menggigit bibir menahan rasa nyeri sehingga tidak sedikit pun keluhan keluar dari mulutnya. Hanya keringat yang besar-besar berkumpul di dahinya. Tak lama kemudian batu yang berwarna putih itu menjadi hijau lalu hitam. Kakek itu menunda pekerjaannya menghisap hawa beracun lalu memasukkan batu yang menghitam itu ke dalam air yang sudah dicampuri obat. Seketika warna hitam itu luntur, batu menjadi putih kembali akan tetapi airnya yang berubah agak kehitaman seperti dimasuki tinta bak. Lalu penghisapan itu dilakukan lagi pada semua luka sampai luka-luka itu kelihatan merah. Usaha pembersihan hawa beracun ini amat nyeri, perih dan seperti ditusuk-tusuk rasanya, dan baru selesai setelah 1 jam lebih. Barulah kakek itu membantu Xiangqi mengenakan pakaiannya kembali. Aman sudah. Tinggal minum obat ini dan dalam beberapa hari lagi Xiao Pangcu akan pulih kembali kesehatannya seperti biasa. Kakek itu lalu menuangkan obat bubuk delima putih, ditaburkan pada luka dan terasalah oleh Xiangqi betapa keperihan dan kenyerian pada luka-lukanya lenyap seketika, terganti oleh rasa dingin dan menyenangkan. Tanpa disadarinya, ia sudah memejamkan mata menarik napas lega dan pulas seketika. Kakek itu tersenyum, lalu mencuci kedua tangannya dan duduk di atas bangku dekat pembaringan. Sementara itu, setelah berada di luar pondok kecil itu, Kuilan segera menangkap tangan Song Goat dan berkata, "Cici yang baik, hampir mati aku menahan sabar untuk mendengar semua keteranganmu. Hayo lekas ceritakan, pertama-tama, mengapa kau menggunakan jarum-jarum hijauku untuk membunuhi para Huisyo itu, kemudian menggunakan juga ketika kau menolong kami? Dari mana kau mendapatkan jarum-jarum hijau itu?" Song Goat tersenyum dan 2 buah lekuk kecil muncul di sepasang pipinya dekat mulut sehingga ia tampak manis sekali. "Adik yang baik, bukankah engkau yang berjuluk Mutiara Hitam? Kenapa kau tak dapat menebak sendiri? Hai Hik. Jangan jual mahal, enci yang baik. Lekas ceritakan, kalau tidak." Anak ganas. Kalau tidak kuceritakan kepadamu apakah kau akan memaksaku dengan pedangmu yang lihai? Song Goat yang ternyata pandai berkelakar itu menggoda, sepasang matanya disipitkan ketika mengerling. Kalau tidak mau, kucubit pipimu yang manis ini." Kuilan tertawa dan mengancam dengan jari-jari tangannya yang kecil. "Aduh, ampun. Kau anak ganas." Song Goat tertawa, menutupi kedua pipinya. "Mari kita duduk di sana dan kau dengarkan ceritaku." 2 orang gadis remaja yang cantik jelita itu lalu duduk di atas batu-batu besar tidak jauh dari pondok itu. Song Goat mengeluarkan 2 buah kantong dari saku bajunya. "Kau lihat ini, yang sekantong terisi jarum-jarum biasa, dan kantong kedua terisi jarum-jarum hijau beracun. Jangan kira bahwa aku mencuri jarum-jarummu, adik Kuilan. Kau tentu mengerti bahwa ayahku adalah seorang yang ahli dalam hal segala macam racun, dan agaknya secara kebetulan saja jarum-jarum kita menggunakan racun hijau yang sama. Akan tetapi ada perbedaannya di antara kita." "Apa bedanya?" "Kau selalu menggunakan jarum hijau beracun, akan tetapi aku hanya menggunakan jarum biasa tanpa racun, kecuali kalau harus merobohkan orang jahat yang patut dibunuh. Seperti yang kau lakukan kepada Huisyo dalam kuil itu? Kau mau bilang bahwa pendeta-pendeta itu adalah orang-orang jahat?" Kuilan mengejek. "Lebih jahat daripada penjahat biasa, adik manis. Penjahat biasa memang penjahat, akan tetapi penjahat-penjahat keji itu berkedok di balik agama Buddha yang suci, benar-benar menjemukan sekali. Apa kau belum dapat menduga bahwa mereka itu adalah sekutu orang-orang Tian Liongpang dan perampok-perampok di bawah pengaruh Xia Bin Lomo?
Apakah kau tidak tahu bahwa kedatangan orang-orang Tian Liongpang yang menginap di rumah mereka itu mengorbankan belasan orang gadis baik-baik yang mereka tangkap untuk disuguhkan kepada orang-orang Tian Liongpang? Kebetulan ayah dan aku tahu akan hal ini, maka kami turun tangan membunuh mereka membebaskan gadis-gadis itu. Para tamu, orang-orang Tian Liongpang itu, segera bubar melarikan diri. Karena sepak terjangmu bersama. Pancu itu, ayah mengajak aku diam-diam mengikuti karena khawatir kalau kalian terjebak oleh orang-orang Tian Liongpang yang lihai dan curang. Dugaan ayah ternyata terbukti. Kami tak dapat segera turun tangan karena tidaklah mudah membebaskan kalian dari tangan 12 orang tokoh Tian Liongpang itu, apalagi setelah ternyata mereka itu berkumpul dengan Xiao Bin Lomo si iblis tua. Tiba-tiba Kuilan meloncat bangun, diikuti Song Goat yang pendengarannya masih kalah tajam oleh mutiara hitam. Dua orang gadis ini membalikkan tubuh sambil mencabut pedang dan di depannya telah berdiri seorang kakek yang tertawa-tawa, kakek kurus yang bukan lain adalah Xiao Bin Lomo. Hahaha, bocah manis, ini aku si iblis tua sudah datang. Jadi engkaukah yang telah berani main-main dan menculik kawananku? Hahaha, bagus sekali. Boulek Chow tentu akan senang hatinya mendapat tambahan hadiah seorang dara lagi secantik engkau. Mari, kalian ikut bersamaku. Sambil berkata demikian, Xiao Bin Lomo menerjang maju, dua lengannya bergerak aneh hendak mencengkeram dua orang gadis itu. Xiao Bin Lomo iblis tua! Rasakan pembalasanku! Kuilan sudah berseru keras dan marah sekali, pedang Siang Bokiam di tangannya berubah menjadi sinar hijau bergulung panjang membabat kedua lengan kakek itu. Ai! Xiao Bin Lomo mengeluarkan seruan panjang saking kagetnya dan cepat menarik kembali kedua lengannya. Ia tadi terlalu memandang rendah kepada dua orang gadis itu, apalagi Kuilan yang pernah tertawan oleh Cap Jiliong dari Tian Liongpang, anak buahnya. Tak disangkanya gadis ini dapat menyambutnya sehebat itu dan ia maklum bahwa gadis remaja yang galak ini ternyata benar-benar lihai dan hebat ilmu pedangnya, sesuai dengan kegalakannya ketika memaki-maki di dalam kerangkeng. Baru sekarang ia mengerti mengapa orang-orangnya menawan gadis ini di dalam kerangkeng dan menjaganya ketat. Kiranya gadis ini benar-benar amat berbahaya. Song Goat juga membantu Kuilan menggerakkan pedangnya. Biarpun gadis putri ahli obat ini tidak seganas dan sehebat Kuilan ilmu pedangnya, namun juga termasuk seorang muda yang berilmu tinggi. Hahaha, memang Boulek Chow bernasib baik. Haha, kiranya selama hidup dalam petualangannya dengan wanita, belum pernah ia mendapatkan dua orang gadis cantik yang begini lihai. Biarpun maklum bahwa dua orang gadis lawannya bukan lawan lunak, namun Xiao Bin Lomo sebagai seorang tokoh besar dunia persilatan tentu saja tidak menjadi gentar. Sehabis tertawa lebar, ia lalu menerjang maju dengan kedua tangan kosong menghadapi dua orang lawannya yang bersenjata pedang. Dan Kuilan mengeluarkan seruan tertahan. Hebat memang kakek kurus ini. Gerakannya demikian aneh dan ringan sehingga setiap kali pedangnya hendak mengenai sasaran, bagian tubuh kakek itu seperti terdorong lebih dulu dan selalu dapat mengelak, bahkan beberapa kali gagang pedangnya hampir kena dirampas. Saking marahnya, Kuilan lalu berseru nyaring dan pedangnya kini mainkan ilmu pedang yang tiada keduanya dalam soal keanehan di dunia ini. Xiao Bin Lomo yang memandang rendah ilmu pedang Song Goat karena segera mengenal ilmu pedang gadis ini yang bersumber pada ilmu pedang Kunlun Pai, kini terbelalak heran menghadapi ilmu pedang yang dimainkan Kuilan. Dalam gerakan ilmu pedang ini ia mengenal jurus-jurus campuran yang mirip ilmu pedang dari Hawasan Pai, tusukan-tusukan jalan darah seperti ilmu silat Xiao Lim, pengerahan tenaga berdasarkan ilmu dari Go Bei San. Repot juga untuk sementara kakek ini menghadapi ilmu pedang Kuilan. Akan tetapi oleh karena tingkatnya memang jauh lebih tinggi dan ia sudah memiliki pengalaman banyak dalam pertempuran, segera ia dapat menyesuaikan diri dan kini ia malah berhasil mengirim tendangan ke arah tangan Song Goat yang memegang pedang. Pedang gadis itu terlepas dan ia sendiri terhuyung. Hahaha. Xiao Bin Lomo sambil tertawa-tawa melesat dari depan Kuilan ke dekat Song Goat untuk merobohkan gadis ini. Akan tetapi tiba-tiba ia terdorong oleh hawa pukulan dari belakang yang membuatnya terhuyung-huyung dan berseru heran dan kaget. Sebagai seorang ahli, Xiao Bin Lomo mengerti betapa hebatnya hawa pukulan itu, maka cepat ia menggulingkan dirinya sambil mengerahkan hawa sakti dan akibat pukulan jarak jauh itu dapat dipunahkan.
Ia selamat dari bahaya akan tetapi mengalami malu karena ternyata ia hampir celaka dalam tangan seorang gadis remaja, hanya karena pukulan jarak jauh tangan kiri Quilan. Ia tidak tahu bahwa gadis itu di samping ilmu pedangnya yang luar biasa, juga menguasai ilmu pukulan Siang Tok Chiang, tangan racun wangi. Song Goat yang tidak terluka, mendapat kesempatan untuk mengambil pedangnya kembali dan kini ia sudah maju lagi membantu Quilan yang sudah menerjang kakek lihai itu. Namun kini Xiao Bin Lomo sudah bersikap hati-hati sekali dan gerakan yang aneh dari kedua lengannya membuat Quilan dan Song Goat menjadi pening. Lebih celaka lagi, dua orang gadis itu melihat betapa kini bermunculan 12 orang yang bukan lain adalah Tai Le Kui Makiu ketua Tian Liongpang bersama 11 orang adik seperguruannya. Akan tetapi Cap Ji Leong ini hanya berdiri di pinggir menonton, tidak berani bergerak mengganggu datuk mereka yang sedang mempermainkan dua orang gadis remaja itu. Pada saat itu, dari dalam pondok melompat keluar Yoksan Jin Song Hai si ahli obat. Ia sudah memegang sebatang pedangnya dan melihat betapa Quilan dan Song Goat terdesak hebat dan mengenal kakek kurus itu, ia berseru. Xiao Bin Lomo, tidak malu engkau melawan anak-anak? Xiao Bin Lomo menoleh dan tertawa. Hahaha, kiranya tukang obat Song yang berada di sini. Ah, kiranya gadis ini anakmu. Haha, majulah kau sekalian, dikeroyok 3 pun aku tidak takut. Akan tetapi, 12 orang Cap Ji Leong sudah maju pula menghadang kakek ahli obat itu yang segera mengurungnya dengan senjata di tangan. Melihat ini, Song Hai segera memasang kuda-kuda dan bersikap waspada karena dapat menduga bahwa 12 orang tokoh Tian Liongpang ini tentulah bukan orang-orang lemah. Hahaha. Song Hai tukang obat, sebelum main-main dengan aku, kau rasakanlah dulu kelihayan anak buahku. Ucapan Xiao Bin Lomo ini merupakan perintah bagi Cap Ji Leong dan lenyaplah keraguan mereka. Segera mereka menerjang maju secara teratur, mengurung kakek tukang obat itu dengan barisan yang terkenal kuat. Quilan menggigit bibir dan mengeluarkan semua kepandaiannya. Betapapun juga kakek itu terlampau kuat untuknya. Biarpun ia dibantu Song Goat yang juga lihai ilmu pedangnya, namun tetap saja dua orang gadis ini terdesak hebat dan akhirnya terhuyung oleh bayangan kedua tangan Xiao Bin Lomo yang seolah-olah berubah menjadi puluhan banyaknya. Song Goat yang lebih dulu merasa pening dan sebuah tamparan membuat ia terhuyung ke belakang kembali terlepas dari tangan. Tamparan yang mengenai pundak kanan itu membuat tangan kanannya serasa lumpuh. Quilan berseru marah dan menusuk pinggang lawan yang sedang miring tubuhnya. Xiao Bin Lomo terkekeh dan berjungkir balik, kemudian menyambut pukulan tangan kiri Quilan dengan tangkisan tangan kanan. Pelak. Xiao Bin Lomo terhuyung mundur, akan tetapi Quilan harus berjungkir balik beberapa kali untuk mencegah terguling. Ketika gadis ini sudah berdiri lagi, ia diserang secara bertubi-tubi di antara suara ketawa lawannya. Ia berusaha untuk membalas, namun karena sudah terdesak dan kalah dulu, ia tidak mendapat kesempatan dan hanya dapat mengelak dan menggerakkan pedang membabat tangan yang hendak menangkap dan menotoknya. Pada saat Quilan terdesak hebat, tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi yang tidak hanya mengejutkan hati Xiao Bin Lomo, akan tetapi juga amat mengagetkan Song Hai dan 12 orang pengeroyoknya. Lengking yang menggetarkan jantung dan menulikan telinga itu seketika membuat mereka semua menghentikan pertandingan dan Quilan menjadi girang sekali ketika menoleh ke arah datangnya suara melengking yang tentu saja ia kenal baik ini. Bagaikan bayangan setan, tiba-tiba saja di situ sudah berdiri seorang wanita bertubuh ramping berpakaian serba putih dan mukanya dikerudungi sutera jarang seperti rajut berwarna hitam. Kam Sian Eng Guru Quilan. Xiao Bin Lomo, kau berani menyerang muridku, berarti engkau tidak memandang mata kepadaku. Xiao Bin Lomo mengenal wanita ini dan tertawa, akan tetapi suara ketawanya canggung karena hatinya merasa tidak enak. Xian Toanio, Nyonya Xian, jadi gadis yang ganas dan lihai ini muridmu. Pantas begitu hebat. Aku tidak tahu bahwa dia muridmu, Xian Toanio karena dia pun tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Sekarang kau tahu Xiao Bin Lomo, apakah kau masih akan melanjutkan pertempuran? Tanya Kam Sian Eng, suaranya kaku. Hahaha, tentu saja aku tidak mau mengganggu keponakan sendiri. Boulek Chowo akan cukup puas kalau aku membawa nona putri tukang obat ini. Hayo engkau ikut bersamaku.
Sambil berkata demikian, tubuh kakek kurus ini melesat ke depan, ke arah Song Goat untuk menyambar tubuh gadis ini yang tentu saja sama sekali bukan lawan Xiao Bin Lomo. Akan tetapi tiba-tiba sinar hijau berkelebat dan kakek itu harus menarik kembali kedua tangannya karena kuilan telah membabat ke arah kedua tangan yang hendak menerkam Song Goat itu. Kini gadis ini dengan pedang di tangan berdiri menghadang di depan Song Goat, sikapnya menantang, matanya mendelik marah. Hahaha. Keponakanku yang baik, apakah kau hendak menantang aku? Xianto Anio, apakah begini kau mengajar muridmu? Kuilan. Mundur kau. Mau apa kau mencampuri urusan orang lain? Sejak kapan kau begini usil dan lancang? Kam Xian Eng membentak, suaranya dingin seperti suara dari lubang kubur membuat Cap Jiliong yang terkenal gagah sekalipun menggigil dan merasa seram. Bibi, aku tidak suka mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi Enci Goat ini dan ayahnya, Song Lo Chian Tue, telah menyelamatkan nyawaku ketika aku menjadi tawanan tua bangka iblis ini. Ia menuding ke arah Xiao Bin Lomo. Bagaimana mungkin aku sekarang membiarkan iblis tua ini mencelakai Enci Goat? Kam Xian Eng adalah seorang yang memiliki watak aneh sekali karena memang jiwanya sakit, ingatannya terganggu oleh peristiwa hebat di waktu mudanya. Ia tidak mengenal budi, tidak mengenal apa itu baik atau jahat. Namun terhadap diri Kuilan ada perasaan kasih sayang di hatinya. Maka melihat sikap dan mendengar pembelaan Kuilan, ia menarik napas panjang dan menoleh kepada Xiao Bin Lomo, berkata singkat. Lomo, pergilah. Tidak ada urusan apa-apa lagi di sini. Setahun kemudian kelak kita bertemu kembali. Xiao Bin Lomo tertawa masam. Ia menjadi serba salah. Ia tidak takut kepada Kam Xian Eng, akan tetapi juga tidak menghendaki nama Butek Ngosian menjadi pecah hanya karena urusan seorang gadis. Selain itu, juga otaknya yang cerdik bekerja cepat. Kalau terjadi pertempuran karena ia kukuh, pihaknya tentu rugi. Dia sendiri melawan Xianto Anio ini masih merupakan keadaan setengah-setengah, belum tentu siapa yang akan menang atau kalah. Akan tetapi, 12 orang Cap Jiliong itu kalau harus menghadapi kakek tukang obat Song bersama putrinya dan si Mutiara Hitam, agaknya akan terancam bahaya kehancuran. Maka ia lalu tertawa dan agar jangan terlalu kehilangan muka ia berkata. Hahaha. Melihat muka Xianto Anio yang menjadi saudaraku sendiri, tentu saja aku tidak akan meributkan soal seorang gadis. Hanya sayang sekali, saudaraku yang menjadi seorang di antara Butek Ngosian, ternyata harus tunduk kepada muridnya. Hahaha. Hayo, kita pergi. Ia berseru kepada Cap Jiliong yang tanpa banyak cakap tidak berani membantah dan segera mengikuti datuk mereka pergi dari dalam hutan. Biarpun perangainya aneh dan otaknya tidak waras, namun Kam Xian Eng adalah seorang wanita yang memiliki watak angkuh dan tinggi hati. Oleh karena itu, ejekan yang keluar dari mulut Xiao Bin Lomo tadi sedikit banyak telah meracuni hatinya, membuat keningnya berkerut dan sepasang matanya mengeluarkan sinar dingin menakutkan. Melihat betapa sepasang mata Xian Eng memandangnya seperti itu, tahulah Kuilan bahwa gurunya atau bibinya ini sedang marah sekali. Maka ia menjadi khawatir dan bersikap waspada. Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat keluar dari pondok. Ternyata dia adalah Yu Xiangqi yang sudah sembuh, hanya belum pulih tenaganya. Namun karena tadi ia terbangun dari tidurnya dan mendengar suara melengking nyaring, ia segera mengerahkan tenaga, menyambar tongkat dan setelah tubuhnya tidak begitu lemah lagi, kini ia meloncat keluar, siap membantu Song Hai dan putrinya, terutama sekali Kuilan jika ada bahaya mengancam. Ketika ia melihat mereka itu berhadapan dengan seorang wanita yang memakai kerudung, yang sikapnya aneh, yang matanya menyinarkan keseraman yang mengerikan, ia meloncat dan sudah berada di samping Kuilan. Gerakannya tidaklah sekuat biasa, namun pemuda ini tidak kehilangan kelincahannya. Siapa jembel ini? Suara Kam Xian Eng dingin sekali, membuat Xiangqi meremang bulu tengkuknya, dan sinar mata yang menyambar ke arah mukanya seperti tangan dingin menyentuh leher. Ia bergidik. Song Hai atau Yok Sanjin yang semenjak tadi memandang kepada Kam Xian Eng dengan penuh rasa kagum dan heran, segera melangkah maju dan menjura sebagai penghormatan, lalu berkata, Ko Unio, orang muda ini bukan lain adalah Kai Pangcu, ketua perkumpulan pengemis, dari Hong Sim Kaipang, putra mendiang Yukang Tianglo yang gagah perkasa. Xian Eng melirik ke arah kakek berjenggot itu.
Hatinya senang mendengar dirinya disebut Kounio, Nona. Tentu saja kakek itu merasa tepat menyebut Nona kepada wanita berkerudung ini karena ia jauh lebih tua dan memang Xian Eng kelihatan masih muda, baik dipandang pada wajah di balik kerudung itu maupun bentuk tubuh yang langsing padat. Akan tetapi kalau hati Xian Eng merasa senang dengan sebutan Kounio, ia mengerutkan kening mendengar bahwa pemuda ini adalah ketua Hong Sim Kaipang, putra Yukang Tianglo yang merupakan seorang di antara lawan golongan sesat yang dipimpin Butek Mosian. Dia tentu saja tidak mau memusuhi orang-orang seperti Suling Emas, akan tetapi ia sama sekali tidak ada hubungan dengan Yukang Tianglo ataupun putranya. Maka kalau ia hendak mengumpulkan jasa untuk mengalahkan 4 orang yang lain dari Butek Mosian, ia boleh mulai dengan putra Yukang Tianglo yang menjadi ketua Hong Sim Kaipang ini. Jembel muda ini ketua Hong Sim Kaipang? Begini muda menjadi pangcu? Hendak kulihat sampai di mana kemampuannya. Setelah berkata demikian, tiba-tiba tangan kanan Kam Xian Eng bergerak. Secepat kilat tangan itu sudah menampar dengan jari tangan terbuka ke arah dada Yu Xiangqi. Bibi. Kuilan menjerit, mengenal pukulan itu yang bukan lain adalah Xiang Tok Chiang. Di tangan gurunya, Xiang Tok Chiang ini hebat bukan main karena ketika berlatih, kalau dia dengan pengerahan tenaga seluruhnya hanya mampu memukul pohon menjadi layu daun-daunnya, adalah gurunya ini sekali pukul membuat pohon itu mati seketika karena hangus sebelah dalamnya. Yu Xiangqi bukanlah seorang muda yang bodoh. Dia cukup waspada dan tahu betapa hebat dan berbahayanya pukulan itu yang meniupkan hawa panas dan bau yang wangi. Cepat ia mengelak dengan jalan melempar tubuhnya ke belakang. Betapapun cepat gerakannya mengelak ini, namun hawa pukulan dari tangan Kam Xian Eng tetap saja menyerempet pundaknya, membuat tubuh pemuda itu bergulingan akan tetapi ia terbebas daripada bahaya maut. Bibir Kam Xian Eng tersenyum dan makin gelisah hati Kuilan. Ia tentu saja mengenal senyum gurunya ini, senyum maut karena senyum ini berarti bahwa gurunya merasa tersinggung dan marah sekali melihat betapa pukulannya dapat dielakkan. Ia melangkah maju dan kembali tangannya bergerak hendak memukul dengan Xiang Tok Chiang yang lebih hebat. Bibi, jangan. Akan tetapi pukulan sudah dilancarkan dan terpaksa Kuilan berkelebat maju sambil mengangkat tangannya menangkis. Lah! Dan tubuh gadis itu bergulingan sampai 5 meter jauhnya, di mana ia meloncat bangun, wajahnya agak pucat, akan tetapi tidak terluka. Xian Eng sejenak berdiri seperti patung memandang muridnya, sinar matanya makin dingin, senyumnya melebar. Bibi, kau tidak boleh membunuh Yu Xiangqi. Dia tidak bersalah apa-apa, mengapa dibunuh? Dia? Apamu? Tanya Xian Eng, suaranya penuh kemarahan yang ditahan-tahan. Dia sahabat baikku, Bibi. Banyak kualami suka duka, kualami bahaya maut di sampingnya, dia pernah menolongku dan... Sejak tadi Xian Eng memang sudah merasa kecewa dan marah kepada Kuilan, yaitu ketika ia diejek oleh Xiao Bin Lomo bahwa dia tunduk kepada muridnya. Kini kejengkelan hatinya itu makin menjadi-jadi seperti api disiram minyak oleh perbuatan Kuilan yang dengan nekat berani menangkis pukulannya dan menghalangi dia turun tangan terhadap Yu Xiangqi. Marah dan kecewa apalagi melihat betapa tukang obat dan gadisnya memandang dengan muka jelas berpihak kepada Kuilan. Watak Xian Eng memang aneh dan ganas, makin ditentang makin ganas dan kini kemarahan hatinya membuat gilanya kumat dan ia tidak peduli atau tidak ingat lagi bahwa Kuilan adalah muridnya, juga keponakannya. Ia kini maju mendekati Kuilan dan membentak. Setan cilik! Berani kau menentang aku? 2 kali kau menghina gurumu sendiri, tahukah kau apa hukumannya untuk itu? Bersambung ke jilid 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.